kami dari kelompok 1 ingin membahas materi kami tentang kedudukan dan tindakan hukum pemerintah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota. Yang pertama, saya Sugiyarti, NIM 16101157, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Yang kedua, saya Aisantika, NIM 18101035, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Kemudian saya Yesinta Hidayat, NIM 18101020, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Dan saya Fathar Mawani dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 18101073. Baik, terima kasih kepada para anggota. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kedudukan dan tindakan hukum pemerintah. Untuk yang pertama, pengertian kedudukan. Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan, di mana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut. Kedudukan hukum. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasanya di mana suatu subjek hukum ataupun objek hukum berada. Dengan demikian, kedudukan subjek hukum ataupun objek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa Latin, kedudukan hukum disebut locus standi, yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subjek hukum atau objek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Ayu Santika. Kepada Ayu Santika dipersilakan. Nyambung dari KET. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. Suatu subjek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan. Suatu subjek hukum atau objek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang. Sebagai contoh untuk melihat subjek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Subjek hukum yang dimaksud adalah subjek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 Ayat 1 menyebutkan mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, badan hukum atau privat atau lembaga negara. Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi di mana suatu subjek hukum dan objek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subjek hukum dan objek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Pada dasarnya, pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam hukum publik, sering terlibat dalam lapangan perdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan kedua kepala sebagai wakil dari pejabat yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum yang ditunduk pada hukum privat. Untuk mengetahui kapan administrasi negara terlibat dalam pergaulan hukum publik dan kapan terlibat dalam hukum perdataan,
Pertama-tama yang harus dilakukan adalah melihat lembaga kedudukan hukum negara ini mau tidak mau harus melibatkan pembagian dua jenis hukum, yaitu kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil atau lembaga publik, dan sebagai wakil dan hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Penerapan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dari kesamaan perlakuan, dan artinya asas legalitas dimaksud untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian sesuai dengan apa saja ketentuan undang-undang dapat bertindak, yang sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan, perkapalan, perhimpunan sukarela, dan sebagainya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yasinta Hidayat. Baiklah, saya melanjutkan presentasi. Jika berdasarkan hukum publik negara, provinsi dan kabupaten adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan dan pemerintah, maka berdasarkan hukum perdata negara, provinsi dan kabupaten adalah kumpulan dari badan-badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Ketika pemerintahan bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil daripada peraturan hukum perdata. Pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum privat tidak memiliki kedudukan yang istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan hukum sebagai wakil dari badan hukum. Keberadaan pemerintah yang secara teoritis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum yang masing-masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda, hukum publik dan hukum privat. Selanjutnya, tindakan hukum pemerintah. Yang dimaksud dengan tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan ada dua bentuk tindakan pemerintah, yakni yang pertama tindakan berdasarkan hukum atau reach handling. Yang kedua tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum. Dapat dikatakan tindakan hukum pemerintah apabila tindakan yang dimaksud dilakukan organ pemerintah dan menimbulkan akibat hukum khususnya di bidang hukum administrasi. Dan tindakan pemerintah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah. Yang kedua, tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang keempat, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Yang kelima, tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah. Yang keenam, tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. Yang ketujuh, tindakan hukum pemerintah dapat berbentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat. Tindakan hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan hukum publik ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik, yang hanya dapat hadir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Fathar Mawani. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari PowerPoint yang telah dibacakan atau dipaparkan oleh rekan-rekan kami tersebut di atas. Kesimpulan dari materi kedudukan dan tindakan hukum pemerintah adalah sebagai berikut.
hukum administrasi negara merupakan hukum yang berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi yang di antara kedua badan hukum, yaitu research person adalah kumpulan orang, yaitu semua yang ada di dalam kehidupan masyarakat atau dengan berbagai pengecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagai manusia yang memiliki hak-hak kewenangan seperti kumpulan orang, atau dalam hal ini adalah badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan atau sukarelawan, dan seterusnya. Badan hukum adalah sebagai subjek, kewajiban dan kewenangan yang bukan manusia. Setiap penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini bestrad organ dalam menjalankan fungsi pemerintahan atau bestrad functionality. Kemudian ada dua bentuk tindakan pemerintah, yakni satu, tindakan berdasarkan hukum atau arch handling. Yang kedua, tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan hukum atau fact handling. Demikianlah kesimpulan tersebut di atas dari materi kedudukan dan tindakan hukum pemerintah, dan saya kembalikan kepada moderator Saudara Sugiyarti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas partisipasinya dalam memaparkan diskusi dari materi kita tentang kedudukan dan tindakan hukum pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dahulu kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.